Saya Ulfa Rahmi dalam acara podcast kali ini banyak sekali teman-teman kita tuh bertanya nih, apakah di SMK Muda punya ekstrakurikuler futsal? Ya pasti ada. Kali ini saya sudah mendatangkan pembinanya langsung. Nah ini siapa dia? Ini dia Pak Bayu. Pak Bayu apa Pak? Krisna Bayu. Krisna Bayu. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Ini sekarang lagi musim hujan apa lagi musim kemarau ya kalau kita lihat-lihat ya? Campur kayak. Campur ya, Iya. kadang kemarau, kadang Iya, hujan. apalagi yang berber ini kan musim hujan kayaknya. Nah, itu. Iya. Ini lapangan licin pasti. Lapangan licin, susah untuk melihat situasi kondisi cuaca. Nah, itu dia. Ini dia sobat muda yang kalian tunggu-tunggu ya. Halo. Ini dia pembinanya. Silakan Pak. Apa background Pak? Jelaskan dulu. Perkenalan. Oke, baik, terima kasih kepada narasumber kita. Kok narasumber ya? Kepada host kita yakni Bu Ulfa yang sudah memberikan kesempatan saya hadir di podcast MK Muhammadiyah 2 ini. Iya. Saya di sini perkenalkan dulu, nama saya Krisna Bayu Pratama. Saya asli dari Bengkalis ya, Bu ya. Bengkalis, tapi alhamdulillah sekarang sudah tempat di Pekanbaru, KTP di Pekanbaru. Nah, kebetulan saya di sini sebagai guru juga. Guru ya di SMK Muhammadiyah 2 ini sebagai guru bimbingan konseling. Nah, dan kemudian saya sebagai pembina eskul ekstrakurikuler futsal yang ada di SMK Muhammadiyah 2. Oke, ini kalau coba dulu Pak sapa pakai bahasa Bengkalis biar kita seru-seruan dulu. Oke, apu kabo semuanya. Kabo, Kobo ya? Apu kabo. Apu kabo. Nah, apu kabo. Tapi kalau di Minang tuh Kobo tuh Kabo tuh Kabau. kerbau. Kabo. Kabo ya? Iya. Bengkalis tuh Minang Nah, kena marahin. karena Pak. Bengkalis itu kan mayoritas Melayu ya. Melayu. Kebanyakan Kabo. menggunakan O. Nah, setiap kosakata itu Biasanya terakhirnya. tuh oh tuh Minang tuh. Iya, Tapi kenapa hampir-hampir Bengkalis sama. jadi hampir sama ya? Hampir sama, tapi ya Melayunya ya hampir-hampir kayak Malaysia gitu. Oke. Kita nggak bahas Kobo ya sobat muda. Kita kali ini membahas tentang futsal. Ini berapa lama futsal sudah ada di SMK Muda? Coba diceritakan dulu Pak. Oke, baik. Untuk berapa lamanya saya sebenarnya kurang memastikan ya berapa lamanya. Yang penting berdirinya mungkin di SMK Muhammadiyah 2 ini sudah ada Iya. eskul futsal yang ada di sini. Nah, saya sendiri sebagai pembina eskul atau sebagai pelatih sudah hampir setahun. Setahun? Ya, hampir setahun saya melatih di sini. Ya, beginilah alhamdulillah sudah banyak kontribusi anak-anak yang mengikuti Berarti juga udah ekstrakurikuler. banyak juga orang Alhamdulillah, di sini kita sudah ada grupnya masing-masing nih. SMK Muhammadiyah 2 ada sekitar seratusan lebih. 100. Iya, seratusan lebih. Berarti satu tim berapa Pak? Kalau satu tim itu ketika kita turun bertanding itu sebanyak 15 orang. Bahkan ada 15 orang, ada yang 12. Seperti itu. Mm, Jadi berarti udah lama juga. Udah lama. Pak Bayu di sini udah 1 tahun. Iya, udah setahun lebih lah. Kadang kita tuh bisa termotivasi untuk menjadi pembina di SMK Muda ini, apalagi futsal ya. Betul. Ini apa nih kira-kira Ah. alasannya menjadi pembina itu kenapa? Sebenarnya saya ini termotivasi ya Bu Ulfa ya. Motivasi saya dulu alhamdulillah atlet juga. Oh, Iya, atlet bukan juga. sekedar BK tapi atlet juga. Atlet juga karena saya dulu di zaman saya sekolah sampai di kuliah pun saya banyak juga mengikuti pertandingan-pertandingan. Baik di dalam kota, luar kota, sampai di Pulau Jawa pun saya pernah menggeluti bermain. Berarti background Pak Bayu sudah ada jiwa-jiwa Betul, atlet betul gitu sekali, ya. betul sekali. Dan kira-kira apa di kuliah juga Ya, benar. ambil jurusan olahraga? Tidak, karena saya olahraga ini sebagai hobi saya. Karena kalau kuliah kan jurusannya saya bimbingan konseling, guru. Jadi kan di situ makanya saya termotivasi bagaimana caranya saya bisa mengembangkan olahraga terutama futsal yang ada di SMK Muhammadiyah 2 ini. Good. Berarti berarti ada dua Iya. yang keahliannya Pak Bayu punya. Mm-mm. Satu bisa karakter ya, Iya. apalagi guru BK juga Betul. harus kuat intuisinya. Ini benar nggak Pak? Betul sekali, karena kan karakter orang kan berbeda-beda ya. Nah, Ini berarti udah banyak menangani siswa nih.
luar biasa. Tapi di zaman Gen Z ini kita agak susah juga luar ya biasa. menghadapinya ya Pak ya. Apalagi sekarang sudah teknologi kan, semuanya sudah bisa dimainkan, di searching apa segala macam. Beda zaman-zaman kita dulu, zaman kita Susah, kita dulu. harus keluarnya dulu. Terutama apalagi mereka ini, terutama futsal nih ya, kita bicara futsal, mereka bermain saja di luar sudah mudah, tinggal komunikasi melalui HP. Zaman saya dulu, ketika saya sekolah ini ya, ketika sekolah, caranya untuk memanggilnya datang saja ke rumah. Oh gitu, Ke rumah datang ke rumah satu-satu iya, ya. atau kita sudah jadwalkan kita main ini, Iya. mungkin seminggu atau dua hari atau 3 hari kita sudah dijadwal, langsung datang ke lapangan. Nah sekarang kan teknologi sudah canggih, informasi-informasi ketika latihan bisa hadir seperti itu, langsung datang ini. Bahkan sudah canggih pun banyak yang tidak hadir juga. Benar sih, udah semuanya udah serba teknologi, Benar. artinya menggampangkan ya. Iya itu. Ini lama-lama jadi robot nanti. Jangan sampai. Jangan sampai. Jadi terbentuknya futsal ada di sekolah ini memang sudah dari dulu. Sudah dari dulu, sudah lama. Dan tujuan utama adanya kegiatan futsal di sekolah ini kira-kira apa? Ya, yang tujuan utamanya yang pastinya kita harus berprestasi di dalam maupun di luar ya. Di luar kita banyak mengikuti event-event besar gitu kan, terutama sebulan 2 minggu yang lalu saja kita sudah turun di turnamen Futsal Series. Wow. Nah, Futsal Series ini yaitu nasional ya, yang ada di Provinsi Riau. Nah, di sini Futsal Series ini yang juara satu langsung ke Jakarta. Nah, yang juara satu perwakilan dari Provinsi Riau. Nah, seperti itu. Tapi kalau udah masuk ke dalam series itu berarti berlanjut ya? Berlanjut, yang juara lanjut Dan untuk terus. masuk ke series itu berarti harus ada penilaian. Ada pasti. Kita salah satunya masuk. Masuk di situ. Luar biasa sih. Nggak kaleng-kaleng ternyata ya sobat muda ya. Yang pastinya ya ketika turun turnamen itu kita Iya. melakukan seleksi terlebih dahulu. Seleksi, kira-kira seleksinya apa nih? Seleksinya itu sebenarnya simpel saja. Yang penting niat dalam hati ingin mengikuti futsal ya kan. Karena turnamen ini turnamen besar, sifatnya nasional, bukan turnamen yang ditaja oleh sekolah-sekolah, bukan. Yes. Karena nasional ini kan langsung dibawa ke Jakarta kan, bahkan yang juara, bahkan yang terbaik pun nanti insya Allah bisa dipanggil jadi timnas. Luar biasa bukan? Luar biasa Nah, ini. itu. Ini harus dikembangkan di SMK Muda. Ini kalau Benar. kalian sobat muda pengen masuk ke SMK Muda, nah masuk juga. Nah, ke benar. futsal. Benar sekali. Oke, ini kan kerja tim ya Pak, kerja tim dalam membuat kemenangan. Mm-mm. Dan biasanya kerja tim ini butuh support disiplin dan lain-lain, itu gimana cara menjaga itu Pak? Cara menjaganya sebenarnya kita harus menentukan karakter sebenarnya, karakter siswa kita, karakter pemain-pemain kita. Oke, iya. Jadi kita harus tumbuhkan rasa chemistry permainan. Sama kita ketika kita berteman, ada sahabat, ketika kita sudah menyatu ke Iya. teman kita, maka permainan itu cenderung Oke. lebih baik, lebih bagus. Jadi chemistry itu dapat ketika bermain itu tidak bingung lagi. Nah, disiplinnya harus terjaga ketika latihan, jamnya harus tepat waktu. Tidur pun harus tepat waktu karena efeknya luar biasa kalau kita begadang. Misal contoh, besok mau bermain, malamnya kalian bergadang, itu cenderung ketika bermain itu pasti Pusing. bawaannya pusing, mengantuk, jadi energinya kurang. Benar, energinya Ini kurang. ukur bola nih, Betul. ujung ke sini ya kan. Nah, itu. Memang butuh kefokusan sih. Iya. Betul. Ini luar biasa sekali nih. Nah, ini kegiatan latihan pasti ada ya Pak? Ada. Itu biasa di SMK Muda berapa lama? Berapa Nah. hari? Kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler kita, futsal di SMK Muhammadiyah 2 ini Ya. seminggu itu 2 kali hitungnya. Dari hari Senin sama hari Rabu. Nah, Senin sama Rabu itu kegiatannya berada di sekolah, di dalam sekolah kita latihan. Nah, di situ setiap hari Senin sama Rabu itu dari kelas 10, 11 sama kelas 12. Kita tidak memandang suatu ya ini yang terbaik harus latihan, tidak. Karena ini kan sifatnya ekstrakurikuler, semua bisa mengikuti. Nah, seperti itu. Nah, tidak hanya Senin sama Rabu, ketika ada bermain di luar seperti di lapangan luar kita sewa lapangan boleh gitu. Seperti itu. Ini menarik sih. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Bayu.
Pasti. main bola kan. Ya. Itu bagaimana cara Bapak mengatur ya? Strategi yang mungkin yang saya lakukan ketika bermain itu yang paling utama bagi saya tekankan kepada pemain itu yaitu kedisiplinan. Disiplin. Ya. Disiplinnya apa nih? Gimana? Disiplinnya ketika latihan saja. Latihan tepat waktu datang sudah lebih dari cukup. Fisiknya harus dijaga semaksimal mungkin. Yang ya mohon maaf kurang-kurangi lagi ya seperti merokok atau segala macam itu pasti ada. Pengaruh ya. Pak? Pengaruh Pada satu sekali. hari ya. Pengaruh sekali karena fisik itu kita ketika kita ada masukan seperti kondisi cuaca ataupun udara yang tidak segar pasti kita tidak merasa semangat ya kan. Apalagi ketika kita dalam latihan bermain apalagi bertanding ketika kita melakukan itu pasti tidak fokus lagi. Dan satu lagi nih kalau misalkan nggak disiplin kan kerja tim ya. Benar. Kalau misalnya mau tanding satu anggota kurang, nah itu juga bahaya kan. Sangat-sangat bahaya. Berarti ada nggak cadangan biasanya nih? Biasanya ada karena itu tadi setiap pertandingan itu saya bilang ada 15 pemain. 2 dari kiper dan selebihnya 13 itu adalah pemain. Baik itu di situ ada namanya plank, ada pivot, ada angkor, ada kiper. Masing-masing semua punya posisi masing-masing. Ketika pemain satu tidak hadir atau berhalangan, pasti nanti ada penggantinya. Insya Allah pasti lengkap. Seperti itu. Luar biasa. Ini kalau sobat muda ketika daftar dan apa ya kita tetap terbuka ya Pak. Benar. Atau ada waktu tersendiri. Nah, misalnya nanti di awal tahun atau memang di pertengahan lagi ini bisa orang daftar nggak kira-kira? Boleh. Kita sebenarnya eskul ini tidak ada pendaftaran. Sebenarnya bisa masuk. Mau bergabung silakan. Pokoknya kita sudah menginformasikan ke siswa kita Senin sama Rabu. Ya, Senin sama Rabu itu adalah jadwal eskul SMK kita yang ada di sekolah kita. Nah, boleh bergabung. Ajak teman-temannya. Misalnya tidak bergabung di grup atau teman-temannya belum tahu informasi, ajak temannya, jangan pribadi aja. Kita kan nggak tahu kemampuan orang masing-masing. Betul sih. Iya. Kalau kita punya kemampuan, ayo. Ayo, Jadi silakan. Misalkan kalau enggak ya jangan Benar. ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan Iya. biasanya apa nih jadi kaku dan kita harus belajar ulang dari awal kan. Kadang siswa kita ini malu untuk datang, padahal dia punya bakat di situ. Banyak kedapatan seperti itu. Setelah saya tahu laporan dia memiliki bakat, kita tarik. Rupanya luar biasa. Rupanya lebih bagus lagi gitu kan. Rupanya dia malu. Rupanya dia selain ikut ekskul di sini di luar memiliki kegiatan bola juga di luar seperti SSB sekolah sepak bola seperti itu. Jadi kan basic mereka kan sudah ada. Makanya pada itu saya tarik gitu kan. Ayo gabung ini. Karena untuk membanggakan sekolah kita juga kan, banggakan. Iya, itu. Jadi untuk sobat muda kalau malu-malu ya nggak berkembang. Betul. Gitu aja, jadi kupu-kupu malu ya. Iya, yang penting kita bisa bergabung membanggakan sekolah kita. Yang penting kan sekolah bangga, kamu pun bangga. Orang lain kan bisa menilai. Iya. Suatu saat nanti kalau kamu itu bagus bermainnya, pasti ditarik sama pemain lain, dipakai orang lain. Itu. Bisa jadi di timnas di Jakarta ya. Bisa jadi. Makanya apapun itu ikutin aja. Ikutin saja. Ada prosedurnya. Pasti selama menjadi pembina futsal, apa aja tantangannya Pak? Selain tidak disiplin ini. Tantangannya bagi saya yaitu terutama ketika latihan banyak yang tidak hadir ya. Iya. Banyak tidak hadir itu memang alasannya pasti ada. Iya. Baik itu seperti hujan, kita kan kondisi lapangan sekolah kita pun karena tidak ada tertutup ya lapangannya, ketika basah kita tidak bisa ikut latihan, lapangan licin dan membahayakan pemain kita juga. Nah, itu harus perlu kita hindari. Nah, untuk kedisiplinan yang paling penting lagi. Nah, disiplin itu banyak siswa kita itu ketika hadir datang ke situ, mereka tidak langsung memakai pakaiannya, harus disuruh dulu. Ayo nak, latihan ini. Mereka tidak ada inisiatif gini. Nah, seperti itu. Lagi-lagi kita Iya. harus mampu, ayo. Iya, benar itu. Tapi jangan lagi lah kayak gitu kan, kita harusnya inisiatif aja. Ini waktu mau jam 4 mau latihan ya Iya. udah ready. Benar. Ready untuk pakaian ya. Nah, karena gini, Bapak juga seorang pendidik. Iya. Ya, guru di luar dari pembina ya. Ini gimana cara Bapak menyimbangkan antara guru dengan pembina futsal pendidikan ini? Cara saya sebenarnya simpel aja. Karena kegiatan eskul ini kan kegiatannya tidak di jam
kerja. Yes. Ya, kegiatan eskul ini kan kegiatannya setelah pulang kerja, Yeah. pulang sekolah. Yeah. Jam 4 kita sudah kumpul di lapangan. Selambat-lambatnya jam 4.50 sudah di lapangan. Nah, jadi ketika itu ya alhamdulillah tidak ada pengaruh dari kinerja saya mengajar di sekolah. Nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh. Jadi jam pulang. Jam pulang. Nah, biasanya kalau untuk pertandingan ada juga. Kalau ikut tanding-tanding itu kan biasa ada jam kerjanya juga. Kita izin juga kan melalui surat apa segala macam supaya bisa kita mendampingi siswa kita yang bertanding di luar. Nah, seperti itu. Tangan dulu buat pembina kita. Bisa menyeimbangkan antara pendidikan dengan Nah, hobi ini. yes, benar. Luar biasa. Ini menurut Bapak nih ya, prestasi yang sudah dicapai. Apa aja nih di anggota Bapak? Oke, prestasi mungkin zaman saya ya, karena saya masih hampir setahun ya saya melatih futsal ini, paling besar nasional itu masuk ke 8 besar sebenarnya. Wow, itu udah luar biasa. Itu udah luar biasa karena persaingan futsal ini luar biasa sekali karena setiap sekolah itu kan memiliki bakat orangnya kan luar biasa. Ini kan udah masuk 10 besar itu orang pada bangga. Ya udah pada bangga, Nasional. benar. Saingan ketat, termasuk itu juga udah salah satu kebanggaan ya Pak ya. Iya benar sekali. Dan masuk yang apa tadi futsal series tadi. Iya, futsal series tadi itu karena kan nasional sifatnya kan, nah makanya itu. Ada nggak pengalaman berkesan selama bertanding dengan mana tahu dari anaknya? Pingsan tiba-tiba Pengalamannya. kan kita nggak tahu. Iya benar. Kalau berkesannya, kalau untuk pingsan sih nggak ada ya. Nggak ada. Pemain kita kan sudah terlatih kan dari awal. Kita latih fisik, latih mental segala macam ketika bertanding. Ya paling tidak kesannya yaitu ketika di lapangan kan kita tidak tahu perjalanan bola itu bulat. Kapan saja bisa terjadi, gol mana saja, menang kalah itu bisa terjadi. Ya kita harus happy aja gitu. Berarti kalau menang kita koreksi lagi gimana caranya untuk supaya bisa lebih ke depannya lagi. Kalau kalah kita introspeksi diri dulu kan. Kita melihat kesalahan apa yang pernah kita lakukan ketika kalah itu. Kita Biasanya koreksi kalau lagi. biasanya nih apa yang terjadi di lapangan biasanya? Anak-anak ini. Karena sebenarnya fun aja mereka bermain. Nah, ketika bermain pertama ya biasa-biasa aja. Karena anak sekarang nih remaja ini masalah kontroversi misalnya berantem di lapangan itu kayaknya sepertinya ya menurut saya biasa lah kayak gitu. Cekcok segala macam itu biasa, tapi sebenarnya bisa dihindari, hanya sebentar saja. Ya namanya ketika bertanding lagi panas-panasnya nih ketika bermain itu kan atau ketinggalan poin segala macam, senggol sedikit. Ya nanti ya kena kartu, marah apa segala macam, protes segala macam. Itu yang belum bisa terkendali oleh emosionalnya seperti itu. Ya kadang kepengen satu habis satu ya udahlah Udahlah, gitu ya. seperti Tapi ya itu. kita emang harus satu. Nah, sampai sekarang inilah yang akan saya tekankan kepada pemain. Harus tahan emosi ketika bermain. Jangan terbawa provokasi terhadap pemain lain. Yang penting kita dalam permainan tenang saja. Insya Allah semua pasti berjalan lancar. Seperti itu. Luar biasa sekali. Ini banyak sekali nih hal daging-daging pembicaraan yang telah kita dapat dari Bapak ini. Memang intinya anggota futsal desa Pemuda nggak kalah-kalah sobat muda. Iya, Jadi benar. kalau kalian di luar sana yang masih malu, yang masih rasanya kayak nggak berani, temui Bapak ini Ya, siap. dan ingin mau bergabung Pak. Silakan. Yang intinya Senin sama Rabu itu jadwal eskul kita Nah, yang ada di silakan sekolah. datang. Benar Datang sekali. temui Bapak ini. Benar Ini sekali. memang pasti di setiap kali kita melakukan pembinaan ini Pak, apa menurut Bapak nilai yang bisa Bapak kasih ke siswa? Yang penting nilainya kalian itu bisa menjaga chemistry kalian ketika dalam latihan, bermain, pertandingan. Jangan egois intinya. Kita di sini tim, namanya tim saja. Kita sudah bisa berkonotasi bahwasannya tim itu bersama, kebersamaan ketika bertanding. Kita tidak bisa individu. Ya, tidak bisa individu karena kita ada tim. Permainan itu tidak bisa hanya sendiri ketika bermain untuk menang, tidak bisa. Kita ada tim. Chemistry itu harus bisa kita jaga ketika bermain. Good sekali. Nah, menurut Bapak nih, futsal membantu membentuk karakter, kerjasama,
pastinya ada di situ. Pastinya ada di situ. Nih, ini gimana cara membangun sportivitas si anak tadi gitu, Pak? Membangun sportivitas itu sebenarnya dari diri dia sendiri sebenarnya kan. Karena kalau mau ikut tuh Oh, ya kan. dari diri sendiri. Iya, karena Ikut-ikutannya. benar, nanti kita dirubah pula mindset kita ngikut hanya untuk sensasi saja di futsal kan gitu. Kan nggak enak. Boleh sebenarnya mengikuti futsal untuk bergabung itu boleh, mencoba boleh, tapi kan harus komitmen lah, konsisten juga ketika latihan, harus selalu hadir. Ini enggak, ketika jadwal latihan fisik nggak mau hadir. Pas ada pertandingan banyak yang mau mengikuti. Nah itu sebenarnya titik sekarang ini, titik kelemahan siswa-siswa kita. Ketika ada pertanding mau dia, ramai yang mau ikut. Pengen ikut Pengen ya. ikut Padahal kan semuanya. kita mau bertanding ini udah ada bekal. Iya, harus ada latihan terlebih dahulu seperti itu. Oke, dengan untuk menyeimbangkan Bapak sebagai guru BK juga ya, hal apa nih kira-kira di luar sana banyak siswa yang rasanya aduh nggak tersampaikan dan nggak tersalurkan minat bakatnya. Padahal kita juga sudah memberitahu bahwa di SMK Muda juga ada ekstrakurikuler. Betul. Udah ada tapak suci, udah ada futsal, Betul. voli, basket, apalagi ya, Ah, nari, banyak. nyanyi, Iya. banyak sebenarnya. Nah ini di luar sana yang merasa terhambat oleh karena rasa malunya ini, Pak. Gimana cara Bapak memanggil? Coba Bapak berikan satu pesan Iya, kepada yang pemalu ini. Sebenarnya kita sebagai siswa tuh harus lebih aktif lagi ya, lebih aktif. Baik, apalagi sekarang ini dunia kerja pun susah juga untuk mencari kerja. Nah, terutama untuk minat kalian, minat bakat kalian. Ayo sama-sama. Kalau kalian memiliki bakat, silahkan hadir saja, ikuti. Kita banyak, ada eskul futsal, tapak suci, ada HW, poli, basket dan lain-lainnya. Ya, jadi kalian itu tinggal pilih saja sebenarnya. Ikutin saja, mana kalian bakatnya di mana. Silakan. Tapi katanya gini Pak, capek Bu, udah seharian sekolah. Ini Benar. gimana nih Pak untuk memecahkan kasus ini nih? Banyak anak yang mengatakan, Nah, udah capek Bu sekolah seharian, udah capek, udah pengen tidur aja dah Bu. sebenarnya itu saya bilang tadi, mindset seseorang itu tergantung diri sendiri. Kalau pengen Kemauan maju, sendiri ya. kalau Itu pengen maju ya belajar. belajar ya, ikut latihan itu kan. Nggak mesti harus ngikut-ngikut gitu. Jadi sobat muda yang di luar sana, kalau kalian yang lagi nonton nih, ayo mari bergabung di SMK Muda karena memang sekarang udah launching ya Pak ya. Iya. Launching dari launching PPDB. Ya. Tahun 2006, Nah, 2007. Nih kalau benar. kalian mau bergabung silakan karena PPDB di SMK Muda sudah hadir di SMK Muda. Ayo siap-siapkan diri ya Pak ya. Ya, benar. Banyak prestasi pastinya di sini. Ayo tinggal kalian mengembangkan dan buat yang menarik sebenarnya. Ya, saya berharap seperti itu juga Bu ya. Ketika PPDB sudah dibuka, Ananda yang punya prestasi di SMP, sekolah di sini kan, jadi dikembangkan di sini kan luar biasa. Kita juga ada Tafis ya Pak. Ya, Tafis, luar biasa Tafis Banyak kita. juga, apa namanya lomba dan Lomba. kemenangan yang didapat. Benar sekali. Oke, ini menurut Bapak nih. Harapan ya, kita masuk ke harapan dan motivasi. Bagaimana menurut Pak Bayu cara mengembangkan futsal ini untuk kedepannya biar SMK Muda lebih maju dan berkembang? Baik. Saya sebagai pelatih sebenarnya harapan saya Ya. ketika ada turnamen-turnamen di luar, baik itu nasional, baik itu lokalan, kita juara. Ya. Kita juara karena kita sebenarnya cari nama dulu. Yang membanggakan kan sekolah kita. Ya. Toh setiap kegiatan itu nanti kan yang pernah juara ada turnamen, ini ada SMK Muhammadiyah 2. Jadi orang itu berpikir, wah SMK Muhammadiyah 2 ini ikut nih. Kayaknya berat nih lawannya. Saya berharap seperti itu perpikiran sekolah luar menanggapi sekolah kita gitu. Saya berharap seperti itu. Berkembang dan Supaya berkembang, juara terus kita bermain gitu. Oke, mungkin pesan motivasi deh buat lagi-lagi untuk para pemain yang Ya. ada di sana itu gimana? Ya, motivasinya tetap semangat buat Anda semuanya ya. Baik itu di rumah, di luar sana, baik di sekolah SMK Muhammadiyah 2. Rajin-rajin saja latihan Anda semua, ikuti kegiatan. Ya, konsisten kalian ketika mengikuti kegiatan apa saja. Baik itu
kegiatan ekstrakurikuler, hak wajib apa segala macamnya. Yang penting kalian konsisten, tetap semangat, kejar apa yang kalian inginkan itu. Iya. Harapan mungkin yang didukung oleh support dari orang tua pastinya ada. Ini Pasti kira-kira ada. gimana bisa sampaikan kepada orang tua? Ya, bagi orang tuanya support anak-anaknya karena di bidang akademik, baik pun itu hobi dalam ekstrakurikuler mereka ya, kegiatan bakat mereka, tetap dukung. Karena support dari orang tua itu luar biasa, dukungan orang tua itu sangat luar biasa karena untuk mensupport Ananda itu supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Karena anak juga butuh mengembangkan minat bakat tadi Oh, ya. iya. Walaupun non akademik Non bisa akademik jadi itu bisa jadi. kurang gitu ya. Di sini waktunya dikembangkan. Benar sekali. Hobi. Tetap kita dukung saja, jangan kita menganggap anak kita itu tidak berguna atau tidak bisa membanggakan. Kita cari tahu dulu. Ada cara lain, kita cari tahu dulu. Mana tahu dia di akademik tidak berbakat tapi di olahraga berbakat. Bisa jadi kebalikannya seperti itu. Betul. Ya. Ini Ronaldo salah satunya gitu ya. Ya benar. Dengar-dengar cerita dia nggak pintar di akademik, Benar tapi sekali. di bidang futsal dia jadi mendunia. Mendunia, bahkan dunia pun mengenal dia. Siapa sih nggak kenal Cristiano Ronaldo kan gitu. Jadi bapak ibu yang di luar sana, orang tua, ayo support Ananda kita yang mau mengembangkan minat bakatnya di bidang baik itu futsal maupun yang lain-lain. Iya. Harapan kita sebagai guru ya Pak ya, ayo di support juga, sama-sama support. Bisa jadi kedepannya bisa lebih sukses. Amin. Dan seperti ini. Benar sekali. Sekian, terima kasih Pak Bayu sudah hadir. Siap. Nih lain kali kita akan bertemu lagi beserta anggotanya nih kalau bisa ya. Sangat luar biasa. Nanti kita undang lagi. So sobat muda jangan lupa di like, subscribe dan pastinya ayo bergabung di SMK Muhammadiyah Baru karena sudah dibuka PPDB di SPMB sekarang ya Pak ya. Iya, SPMB namanya. Bukan PPDB tapi SPMB. Ayo kami tunggu kehadiran kamu di sini. So saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Tangan dulu dong.